Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mahasiswa program mata kuliah usul dan qawaidul fiqh hukum ekonomi yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hampir pertemuan terakhir ya, atau pertemuan ke 28 sekarang ya, ke 28. Jadi minggu depan ini presentasi di hari Rabu, Kamisnya langsung ujian akhir semester ya. Karena itu sudah jadwal UAS sudah dimulai minggu depan, tak perlu minggu depannya lagi. Oleh karena itu, ini saya sekarang akan mereview materi yang sudah dibahas oleh kelompok kemarin, sekalipun masih belum sempurna apa yang disampaikan oleh kelompok kemarin, tapi tadi sudah mengirimkan revisiannya, semoga itu bisa dipahami dan dimengerti ya. Nah, ini sekarang kita akan memasuki bahasan tentang ta'arud adillah, pertentangan dalil-dalil ya. Ta'arud adillah. Ta'arud ini berasal dari kata ta'aradah ya ta'aradu ta'arudan. Ya, ini masdar dari kata atau fil madhi ta'aradah, maknanya adalah bertentangan. Adillah ini jamak taksir dari kata dalil, dalilun, dalilani, adillatun ya. Jadi maknanya adalah beberapa dalil. Definisinya ta'arud adillah adalah kontradiksi ya, atau dalam bahasa lainnya adalah pertentangan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang derajatnya sama dengan dalil yang lain. Al-Quran dengan Al-Quran, hadis dengan hadis. Ya, nah, ini namanya ta'arud adillah. Jadi kalau Al-Quran dengan Al-Hadis menurut satu pendapat itu derajatnya tidak sama. Ya, apalagi Al-Quran dengan ijma, apalagi Al-Quran dengan qiyas, tambah tidak sama. Jadi kalau misalkan terjadi pertentangan, maka jelas yang dimenangkan adalah yang lebih tinggi. Dalam definisi yang lain, ta'arud adillah adalah kondisi saling mencegahnya di antara dua dalil secara mutlak. Artinya dalil yang satu mengarahkan ke A, dalil yang satu mengarahkan ke B. Nah, kan ini sama-sama berarti kan yang A mencegah untuk tidak ke B, yang B mencegah untuk tidak ke A, kan gitu. Yang A mengarahkan haram misalkan, yang B, dalil yang B mengharamkan kepada yang halal. Sementara kasusnya sama. Berarti setelah tidak langsung, B yang tadi menyatakan halal itu mencegah untuk tidak dikatakan haram. Sementara yang A itu menyatakan haram berarti mencegah untuk tidak dilakukan kan gitu. Nah, itu ta'arud adillah. Satunya menunjukkan makna yang berbeda dengan menunjukkan dalil yang lain. Ya, yang A menunjukkan ke timur, yang B menunjukkan ke barat. Atau yang A menunjukkan halal, haram, yang B menunjukkan halal. Nah, ini kan ta'arud adillah seperti itu. Selanjutnya, pada dasarnya di antara dalil syara mungkin terjadi benturan, ya, atau tidak mungkin terjadi benturan. Pada dasarnya di antara dalil-dalil syara itu tak mungkin terjadi benturan, tidak mungkin terjadi pertentangan. Jika ditemukan ta'arud, ini sebatas tataran lahir dari nas Al-Quran atau Sunnah, sebagaimana dipahami Imam Mujtahid. Ya, itu hanya tataran lahir saja. Hal ini sesuai dengan surah An-Nisa ayat 72 yang dikatakan di sini, andaikan Al-Quran itu walau kana
min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata Al-Qur'an itu tidak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu akan menemukan pertentangan atau perbedaan yang banyak. Walau kana min indi ghairillahi lawajaduh ikhtilafan katsira, kan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dicek di An-Nisa ayat 82. Selanjutnya ini menurut pakar hadis sekaligus faqih zamani almarhum al-maghfurlah Profesor Dr. Wahbah Zuhairi. Beliau mengatakan bahwa pertentangan antara kedua dalil itu hanya dalam pandangan mujtahid saja, katanya Profesor Wahbah Zuhaili. Sesuai dengan kemampuan pemahaman, analisis, dan kekuatan logikanya. Bukan pertentangan yang aktual, karena tak mungkin terjadi bila Allah SWT dan Rasulnya melakukan aturan yang saling bertentangan, katanya. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi itu, dalam Al-Quran An-Nisa 82 sudah dikatakan, walau kana min indillahi lawajaduh fihi tilafan katsira, kan itu. Menurut Asy-Syatibi ini mengatakan, Asy-Syatibi mengatakan pertentangan itu bersifat semu, bisa terjadi dalam dalil yang qat'i, ya, dan dalil yang dhanni. Selama kedua dalil itu satu derajat. Misalkan Al-Qur'an yang satunya qat'i, yang satunya dhanni, di dalam di dalam penunjukannya, terjadinya ta'arud. Ya, apa kemudian motif kemudian terjadi ta'arud itu? Itu terjadinya kontradiksi antara qat'i dengan dalil dhanni. Ya, terjadinya kontradiksi antara dalil qat'i dan dalil dhanni. Contoh
antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, mutawatir itu qat'i ya dari segi wurudnya, sementara kalau hadis ahad itu dhonni dari segi wurudnya datangnya, karena hanya satu ya dari yang langsung dari Rasulullah. Setelah itu banyak yang meriwayatkan. Kalau mutawatir dari generasi pertama yang menerima Rasul itu sudah banyak. La yumkin ayyatawatu'a adaduhum ala kirbin. Yang tak mungkin bersepakat jumlah perawi-perawinya itu untuk melakukan kebohongan. Tapi kalau satu orang ini kan ada kemungkinan, ya meskipun tidak. Tapi hadis ahad itu biasanya diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang terpercaya. Ya cuma karena satu orang itu, hingga kemudian dikatakan hadis ahad. Berikutnya kemudian diriwayatkan oleh beberapa orang. Ini terjadi antara dalil qat'i dengan dalil dhonni. Kemudian ada terjadinya kontradiksi antara dua dalil qat'i. Al-Quran dengan Al-Quran misalkan, nanti saya kasih contoh. Kemudian terjadinya ta'arud adillah antara dua dalil. Terjadinya ta'arud adillah antara dua dalil. Nah ini, gimana kalau kemudian terjadi ta'arud itu? Menurut mayoritas ulama itu ada ada 4 cara. Jadi bisa al-jam'u wa taufiq, bisa tarjih, bisa nasakh, bisa tasakud dalil lain. Al-jam'u wa taufiq itu artinya memadukan kemudian dikompromikan. Tarjih mengunggulkan, nasakh menghapus salah satu. Tasakud dalil lain berarti semuanya dibiarkan tidak dilaksanakan ya, tidak dilaksanakan dua dalil itu. Misalkan mengarah ke A mengarah ke B ya sama-sama gak dilakukan gitu maksudnya, dan mencari dalil lain gitu. Ini mengkompromikan antara kedua dalil ya, antara kedua dalil dengan menakwil atau mentaksis ya. Jadi menakwil atau mentaksis salah satu dari kedua dalil. Ini contohnya, ini bisa di sini nih. Contoh ini. Dalam ayat Quran Allah berfirman, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhura." Orang yang ditinggal mati suaminya, maka hendaknya dia menangguhkan diri mereka untuk tidak menikah dengan laki-laki lain selama 4 bulan 10 hari. Namun dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadna hamlahun. Perempuan hamil itu iddahnya sampai melahirkan. Nah ini bagaimana kalau kemudian ditinggal mati dalam kondisi hamil? Nah, ini harus dipadukan ini. Bisa enggak dipadukan? Bisa. Dikompromikan bisa. Gini aja. Kalau hamilnya itu masih muda, jadi masih 3 bulan, 4 bulan, atau 2 bulan, maka dia ikut sampai melahirkan. Karena kalau ikut sampai melahirkan secara otomatis, dua dalil ini digunakan. Ya, yang 4 bulan 10 hari digunakan, sampai melahirkan juga digunakan. Bagaimana kalau kemudian hamilnya hamil tua? Nah, hamilnya hamil tua gimana? Misalnya hamilnya sudah 9 bulan, ya, sekarang lahir, keesokan harinya, atau gini, sekarang meninggal, keesokan harinya suaminya, sekarang meninggal suaminya, keesokan harinya dia melahirkan. Itu gimana itu? Apakah ikut melahirkan, apakah ikut 4 bulan 10 hari? Nah, kalau ikut melahirkan berarti hanya 1 hari dia beriddah. Tapi kalau sampai 4 bulan 10 hari berarti sama-sama diikuti.
diikuti, melahirkan ya diikuti, 4 bulan 10 hari juga diikuti. Begitu komprominya. Selanjutnya mengunggulkan di antara dua dalil. Ya, mentarjih. Contoh ini contoh tarjih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala sallallahu alaihi wasallam man asbaha junuban fala yasu. Barang siapa kemudian pada waktu pagi-pagi dia dalam kondisi junub, mungkin belum sempat mandi, habis berhubungan intim dengan istrinya, atau mimpi basah malam harinya bulan puasa, maka tidak ada puasa baginya. Kemudian ada hadis Nabi, annahu ahbar Marwan bin Hakam Amirul Madinah anna Aisyah Ummu Salamah radhiyallahu anha ahbar tahu ini anna Rasulullah sallam kana yusbihu junuban min jima'in la min hulumin tsumma la yuftiru la yakni. Ini bahwa Rasulullah ini kedua istrinya ini yakni Aisyah dan Ummu Salamah itu memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Menurut Aisyah dan Ummu Salamah, keduanya menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah dalam kondisi junub dan sudah masuk subuh. Junubnya itu karena jima, bukan karena mimpi. Nah, beliau tidak buka, artinya tetap berpuasa dan tidak pula mempotong. Ini berarti man asbaha junuban sohasomuhu. Dari kedua hadis ini ternyata yang diunggulkan adalah hadisnya Sayyidatina Aisyah. Kenapa kok diunggulkan? Karena Sayyidatina Aisyah ini adalah istri ya yang langsung bersentuhan langsung dengan Rasulullah dan yang lebih tahu terhadap haliyahnya. Maka kualitas hadisnya ini lebih kuat hadis yang diberikan oleh Sayyidatina Aisyah. Akhirnya diunggulkan, maka yang dimenangkan yang di bawah. Kan terjadi pertentangan. Yang A menyatakan tak boleh puasa, yang di atas ini riwayat Abu Hurairah, yang riwayat Aisyah boleh berpuasa. Itu tentang tarjih. Kemudian menasah atau menghapus pengamalan salah satu dalil jika diketahui waktu datangnya. Oh, ini lebih dulu datang dan ini lebih akhir. Kok bertentangan? Oh, berarti yang lebih akhir menghapus yang lebih dulu datang. Namun kemudian jika tak diketahui, gimana? Maka wakaf, ditangguhkan dalam pengamalan dari dua dalil yang bertentangan tersebut. Ini menurut menurut Abdul Wahab Qalab dalam ilmu usul fikih. Contohnya seperti apa ini? Contoh nasah, qala Rasulullah SAW kuntu qad nahaitukum an ziyaratil qubur faqad udhina li Muhammadin fi zati qabri ummihi fazuruha fa innaha zakrul akhirah. Rasulullah SAW pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kuburan ibunya, maka berziarahlah. Karena berziarah kubur itu dapat mengingatkan akhirat. Berdasarkan sabda Nabi SAW di atas, pelarangan ziarah kubur yang sebelumnya ditemukan oleh Nabi dihapus dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya dilarang oleh baginda Nabi berziarah kubur itu. Tapi kemudian ada hadis lagi ini. Apakah hadis yang sebelumnya itu tetap berlaku? Oh, tidak. Itu sudah dinasah oleh ini. Ini itu. Atau dalam ayat Al-Quran tentang iddah wafat. Sebelumnya ada ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan mata'an ila al-hauli ghaira ikram. Jadi setahun itu dulu itu. Kalau kemudian ditinggal mati suaminya, iddahnya setahun. Tapi tahu kemudian turun ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra. Disuruh iddah 4 bulan 10 hari. Oh, berarti yang setahun itu telah dihapus oleh ayat 4 bulan 10 hari tadi. Itu contoh nasah. Ya, tidak bertentangan. Jadi dihapus. Yang terakhir adalah tentang tasakud dalilain, meninggalkan dua dalil yang bertentangan. Artinya sama-sama tak diamalkan ini. Gimana maksudnya? Ini contoh. Tasakud dalilan yaitu menggugurkan dalil yang bertentangan apabila cara ketiga di atas tak bisa dilakukan oleh seseorang. Ya, cara al-jam' at-tafiq tak bisa, cara tarjih tak bisa, cara nasakh tak bisa.
Maka ia boleh menggugurkan dalil tersebut dalam arti ia merujuk dalil yang tingkatannya di bawah derajat dalil yang bertentangan tersebut. Bisa pakai qiyas, ya, bisa pakai istihsan dan semacamnya. Apabila dalil yang bertentangan tak bisa dinasah atau ditarjih atau dikompromikan antara dua ayat, maka seorang mujtahid boleh mencari dalil yang kualitasnya di bawah ayat Al-Quran, yaitu sunnah. Apabila kedua hadis yang berbicara tentang masalah yang diselesaikan juga bertentangan dengan cara di atas, tak bisa ditempuh lagi, maka ia boleh mengambil pendapat sahabat bagi mujtahid yang menjadikannya dalil syara, atau menetapkan hukumnya melalui qiyas bagi yang tak menerima kehujahan pendapat sahabat. Kan gitu ya. Kalau kemudian dari Al-Quran kok tidak bisa diamalkan, turun kepada hadis. Ada hadis kok juga bertentangan, turun lagi di pendapat para sahabat. Kok kemudian tidak terlalu percaya kepada pendapat sahabat dalam artian tidak menganggap bahwa pendapat sahabat sebagai hujah, maka pakai teologi qiyas dan semacamnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ini. Ini ya, saya sampaikan kembali, diulang, bahwa terjadinya pertentangan dari dua dalil, baik itu antara dua ayat atau dua hadis, itu sebenarnya bukan pertentangan yang nyata, bukan ta'arudun dhahiriyun wa hakikiyun. Bukan ta'arudun hakikiyun, bukan pertentangan yang hakiki. Namun hanya dalam tataran zahiriyun saja, dalam tataran zahir saja. Oleh karena itu, jika dijumpai ada pertentangan, maka hal yang dilakukan harus memalingkan dari makna zahirnya dan berusaha memahami hakikat sebenarnya. Hal ini dilakukan dalam rangka yaitu tanzihus syari', ya, Allah dan Rasulnya menyucikan syari' dalam hal Allah dan Rasulnya dari pertentangan dalam pensyariatannya. Ini ya perlu diperhatikan ya. Jadi bahwa ta'arud itu bukan secara nyata dan hakikat, tapi itu secara zahir saja. Ya kemampuan mujtahid saja kemudian mencerna itu, tak paham, gitu kan ya. Karena kata tadi katakan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi tilafan katsira. Andai kata Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, niscaya akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbarul Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tak berenung terhadap Al-Qur'an itu? Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan menemukan perbedaan yang banyak. Sekian, terima kasih dan semoga manfaat dan barakah. Mungkin ini yang bisa sampaikan dalam pertemuan kali ini, yakni pertemuan tentang ta'arudillah. Minggu depan itu kita membahas materi yang terakhir, yaitu tentang maqasidus syariah. Kamisnya langsung ujian akhir semester. Terima kasih. Lahuna wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.